Ketika itu semestinya yang mampu adalah Hamengkubuwono yang ke-9. Hartanya banyak, Soekarno punya apa? Soekarno punya apa? Rasio dong. Kalah wibawa, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menyerahkan. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Malam ini kita membahas tentang tanda-tanda titisan leluhur. Topik ini terutama saya latar belakangi dari setelah panjenengan mewedarkan tentang 1444 leluhur akan menitis itu, di bawahnya ada beberapa orang yang bertanya, berkomentar bagaimana ciri-cirinya. Nah, lalu saya buat postingan dan ternyata responnya cukup bagus, Mbak. Nanti di season kedua atau season terakhir itu juga ada tanya jawab yang sudah saya himpun dari komentar-komentar yang ada dalam postingan tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya mohon panjenengan bisa mewedarkan tanda-tanda titisan leluhur sesuai yang panjenengan ketahui, baik dari sudut pandang lahir maupun dalam sudut pandang batin, Mbah. Monggo. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis nusantara. Hong wilahing jati nugoni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Itu kalau melihat tanda-tanda titisan sungguhnya itu sangat luas. Sekali lagi saya mengatakan tanda-tanda orang yang akan ketitisan itu sangat luas, dan mungkinkah ini bisa dilihat dari secara terang-terangan atau dijelaskan itu orang titisan. Itu saya rasa itu hal yang tidak mungkin lah, tidak mungkin, karena yang tahu titisan itu sesungguhnya adalah yang akan ketitisan itu dirinya sendiri, begitu loh. Jadi kalau diraba-raba, maksudnya jangan meraba-raba begitu, tapi titisan itu yang merasakan adalah raga yang akan ketitisan itu. Saya akan mengambil tema caranunya adalah, saya sering mengatakan itu trah kesumo rembesing madu tedaking hantopo ya turuning andonowari. Nah, ini sebagai pondasi awal adalah itu. Gitu. Bukan berarti saya merendahkan kekastaan, itu enggak. Artinya merendahkan kasta itu, kalau menurut Hindu kan ada kasta sudra, orang mungkin itu enggak seperti itu. Sebab trah kesumo rembesing madu tedaking hantopo bisa jadi menjadi orang yang tidak punya, atau klasifikasinya adalah bisa jadi klasifikasi sudra, dan perilakunya juga bisa jadi menjadi maling gitu loh. Cara tembung kasar aja ya, ini melik kepada barang lian. Itu contoh Kanjeng Sunan Kalijogo menurut riwayatnya. Contoh lagi Ken Arok dan sebagainya, itu kan tanda-tanda titisan yang sulit. Ya, intinya tanda titisan itu sulit dipahami. Sekali lagi saya mengatakan sulit dipahami, namun secara ciri saya akan mengatakan ada ciri lahir atau fisik, ada ciri batin, begitu loh. Jadi kalau ciri lahir itu seperti apa, ciri batin seperti apa, lalu kembali lagi sebagai pondasinya tadi saya mengatakan trah ing kesumo rembesing madu tedaking hantopo turuning andonowari. Apa itu trah kesuma itu? Jadi trah kesuma itu ya cara gampangnya itu orang yang harum semerbak baunya. Artinya orang yang senang sesuci, senang riyado, berbuat kebaikan, itu trah kesumo. Nama besar lah, nama besar kebaikannya, kebijaksanaannya gitu ya. Kalau sekarang mungkin sulit dicari gitu loh. Kalau dulu kan wah itu orang bijaksana sekali gitu loh. Ada maling saja nggak mau laporkan ke polisi, nggak mau melaporkan ke Pak Lurah gitu. Itu trah kesumo. Rembesing madu ini ya orang yang bertutur sapa yang baik. Caranunya
tata keramanya luar biasa gitu. Tata keramanya itu ya tata krama begitu. Ini secara singkat saya katakan ya. Lalu tedake ngantopo, turuning menungso yang seneng tapa brata atau ulah kridaning lelaku tirakat. Ini tedake ngantopo, turuning andonowari, kaum yang pemberi. Jadi kaum pemberi ini seperti apa ya, kalau rela dirinya tidak punya untuk orang lain. Bisa dipahami nggak ini? Dermawan mungkin? Dermawan, ya dermawan ini, dermawan. Jadi trakesumo rembesing madu tedake ngantopo turuning andonowari, ini dermawan. Daripada orang lain lapar, lebih baik saya yang lapar. Begitu loh. Kalau sekarang kan kebalikannya. Biarin orang lain lapar, saya yang penting kenyang begitu loh. Ora urus gitu kata-kata orang sekarang kan seperti itu. Ini trakesumo rembesing madu tedake ngantopo turuning andonowari. Dalam kolom Mataram Panembahan Senopati disebut darah biru atau darah ningrat. Ya, itu kaum ningrat, begitu cara singkatnya seperti itu. Ningrat itu ya ngeningno karahayuning bangsa negara orang banyak lah. Ngeningna nilai-nilai sejahtera atau tatanan agung dalam lingkungannya, kecilnya, dalam negaranya, besarnya seperti itu. Ini orang yang ningrat itu seperti itu. Kalau sekarang darah ningrat minta diajeni lalu tidak mau ngajeni gitu, ibaratnya minta dihormati saja ya Bu. Sudah melorot, bukan darah ningrat. Mulai dari Raden itu rasa segeden, segede-gedene Raden, taruhlah cara kerata bahasanya seperti itu. Apalagi di zaman yang semakin seperti ini, julukan sultan justru berubah kepada orang kaya seperti artis-artis itu kan. Ya seperti sekarang kan ngelok-eloki ngedadiane. Sultan apa? Lalu sekarang saya dengar lihat itu ada beberapa kerajaan yang ditumbuh. Seperti Demak itu katanya juga ada kan. Demak, terus Pekalongan, terus mana itu pada kerajaan tumbuh. Ini taruhlah apakah pantas dikatakan darah ningrat gitu? Apakah patut? Ya, apakah patut gitu? Ini perlu digali kembali, ditinjau ulang dalam arti kita saling meneliti diri kita masing-masing, termasuk para sultan itu. Pantaskah bergelar sultan? Sultan ini kan harus ningrat darah biru. Darah biru itu adalah cahaya, darah yang memberikan cahaya. Caranunya itu usus sekali. Weteng segoro ini kan bisa ditafsirkan yang kita bisa menjabarkan artinya itu loh. Ibarat weteng kali usus segoro. Kalau sultan sekarang ya hanya julukan saja, ya mana bisa gitu loh. Kan sekarang sultan banyak ini, malah artis saja julukan sultan. Lah padahal kalau darah ningrat dulu punya anak jadi artis, lebih baik saya nggak punya anak. Ini kita terbuka saja loh, artinya demi apa, jati diri kita ya, demi jati diri kita. Malu punya anak jadi biduan. Mohon maaf, tidaklah itu kayak si A, kayak si B gitu, ada yang apa-apa itu malu punya anak jadi. Ini kalau darah ningrat, karena apa? Saya sering mengatakan ya, yang namanya keluarga Susilo Sudarman Cilacap, mantan Menko Polhukam, mau mendirikan Alfamart, mau mendirikan, mohon maaf, supermarket, saking gampangnya gitu loh. Saking gampangnya, tapi mengapa dia tidak mau? Dan dia merasa malu, tidak mau tapi malu. Karena apa? Ngerebut pangan yang lian, nanti orang kecil akan seperti apa? Berbeda dengan OKB apa ya? Orang kaya baru, wah ini depan pasar dirikan supermarket dan sebagainya. Nanti orang pasar nggak kebagian, itu contoh lah. Kembali lagi ini ke arah darah titisan ya. Saya akan membuka sedikit bahwasanya di Jawa itu, sepemahaman saya ya, nggak usah dipercaya, kembali lagi, itu ada ketitisan, ada kesinungan, ya, ada dijangkungi. Ya, dijangkungi itu dijangkungi, diawat-awati terus, ya, ini dijangkungi leluhur, dijangkungi caranunya arwah leluhur tidak menyatu kepada tubuh, tapi selalu berdekatan pada tubuh. Ibarat tidur pun ditunggui oleh arwah leluhur caranunya, oleh ruh leluhur itu untuk menjaga dijangkungi. Lah ini dijangkungi biasanya positif. Tentunya positif kalau dijangkungi gitu loh. Diawat-awati. Nah, orang ketitisan ini tentu banyak yang jangkungi, Mas. Jadi apa? Jangkungi lelakune si bocah
iku, manusia itu gitu. Ini jangkungi, kembali lagi jangkungi terus kesinungan. Kesinungan itu sifatnya tiban. Itu cenderung kepada efek negatif ya, artinya kesinungan Bathara Kala caranunya, kesinungan dosa muka. Ini watak angkara itu yang nyinungi. Maka kalau kesinungan itu biasanya hanya sesaat atau per bulan sekali atau bisa jadi setahun sekali begitu. Ini kesinungan. Wah, karena dia diimpleng oleh energi negatif itu loh. Umpamanya kalau Dasamuka dalam pewayangan itu kan adalah raja yang angkara murka gitu. Karena dia itu kepengen nyinungi, kepengen masuk lagi untuk apa, menggiring-godong, membalas dendamnya lah. Ini biasanya yang bisa kesinungan itu kadar keimanannya ini belum tebal caranya. Kalau saya mengatakan orang tidak beriman, makanya orang dulu itu banyak yang mengatakan ojo seneng ngalamun, ojo seneng apa caranunya halu apa ya halusinasi, mbok nanti kepanjingan iblis. Ini namanya kesinungan begitu, kejangguan lah. Ini yang poin taruhlah manitis. Manitis kalau secara itu kan pada sentral, Mas. Ini penting sekali dipahami, sentral. Banyu itu nitis itu kan otomatis kalau apa itu apa ya menitis bisa jadi titis, Menetes. turun, menetes. Bukan, menitis itu berterusan, tapi kalau tetes kan enggak, Mas. Nitis. Oh, jadi mengucur taruhlah. mengucur. Iya, mengucur itu satu titik sentral taruhlah. Ya menitisnya di situ. Lalu yang saya katakan di sini adalah menitis yang dalam artian penjelmaan. Panjalmaning Wisnu manjalmo umpamanya. Titising Dewi Sri umpamanya. Dewi Sri kan Dewi Padi lah kalau istilah Jawa. Lalu panitising Widowati umpamanya. Ini menitis. Lalu ini kan dikatakan ciri-cirinya, yang ingin banyak tahu kan ciri-cirinya loh ya. Secara gampang, secara fisik, ini secara fisik berarti lahir ya, secara lahir. Itu kalau itu saya nggak bisa menerangkan ya. Sebab sulit juga itu diterangkan, namun kurang lebihnya kita era sekarang melihat kepada derap langkah atau sikap ucapannya Bung Karno dan Pak Harto. Itu ciri-ciri orang titisan. Saya sebagian mengatakan secara fisik, kepalanya mohon maaf, begini. Apabila berbicara, taruhlah, cenderung seperti ini. Tidak tegap, lurus gitu, enggak. Pak Karno kalau pasti seperti ini. Ibaratnya mohon maaf, ini ciri loh ya, ciri. Lah, apakah ini pasti? Belum tentu jawaban saya, tergantung orang yang punya ciri tersebut akan mengolah dalamannya, yang akan menitis apa tidak, begitu loh. Ini kalau Pak Karno, maaf kata, dan kalau berjalan mohon maaf, menengadah ke atas itu coba sebentar, pasti cenderung menunduk. Bisa dipahami nih ya. Ini ciri loh, artinya cenderung menunduk ke bumi daripada kalau orang titisan dengar ini paling ibaratnya hanya hitungannya enggak itu malah detik gitu. Enggak menit tapi detik. Sekali-kali menengadah tapi juga cenderung menunduk. Pak Harto cenderung menunduk. Jadi menunduk ke bumi. Ini contoh taruhlah, ini secara dohir. Lalu apalagi yang saya sebutkan, saya memahami berdasarkan pengalaman saya. Gede lan cilike, besar atau kecilnya, saya ini juga ada caranunya terah begitu ya, saya nggak menyebutkan. Jadi saudara-saudara saya ngematke kala tidurnya. Dan saya juga pernah dekat dengan orang saudaranya Ngarso Dalem yang sekarang malah. Itu namanya Buyuti Rafia di Nandar Nasri Permai itu. Yogyakarta. Saya itu mengamati terutama tatkala tidur, Mas. Mengamati persis tatkala tidur. Mohon maaf ini ciri ya. Tapi ini bukan kepastian, kembali lagi. Rata-rata trakesum orang besek madu, orang yang punya titisan, apabila tidur merentangkan tangannya begini. Jadi tangan tidak di sini ya, atau di bawah seperti ini, tidak liar, tapi selalu seperti ini. Biasanya kalau tidur itu cenderung tangannya begini. Ini dua ya taruhlah ciri ya. Ya dua saja mungkin cukup, kalau diceritakan kan banyak sekali. Ini sebuah ciri ya, artinya kepala itu ibaratnya cenderung menunduk dan seperti ini. Lihat fotonya Pak Harto. Lihat fotonya pula Pak Karno, gitu loh. Kan ada itu yang foto tidak tegap seperti ini, itu biasanya
paling kejangkungan. Ya kembali lagi bukan kesinungan, kejangkungan. Diikuti oleh leluhur, tapi tidak menjadi bahan titisan, itu enggak gitu loh. Ini sebagai contoh seperti itu. Lalu saya mengatakan 3 saja. Ciri yang itu taruhlah dedek piadege iku pidekso. Dedek piadeg pidekso ya dijabarkan sendirilah. Dedek piadeg pidekso itu mencerminkan kalau orang Jawa ya taruhlah kaki lengkap, terus caranunya dedek piadege pidekso, ganteng ya tidak terlalu ganteng, jelek pun juga tidak terlalu jelek caranunya. Mohon maaf itu. Dari segi rambut ya tidak, ya mohon maaf ya tidak neko-neko, biasa ini kan pidekso gitu loh. Bukan untuk kemungkinan ini rambut keribu itu ketitisan, juga tidak untuk kemungkinan, namun kelihatannya jarang. Ini mohon maaf semaaf-maafnya. Tapi jadi dedek piadege pidekso, biasanya kulitnya sarwa matam. Pokoknya titik apa anunya itu seperti itulah. Untuk yang berkulit putih sekali itu kelihatannya juga agak-agak susah. Makanya ini ciri fisik. Lalu saya mengatakan kepada ciri batin lah, sudah nggak perlu saya ceritakan, itu kan kaitannya dengan unsur genetika ya, genetika. Saya mengatakan bahwasanya kalau ciri batin itu power pribadinya luar biasa. Saya mengatakan power pribadi, taruhlah power pribadi itu kan ada orang yang kelihatannya celalat celili kalau bahasa Indonesia apa? Celalat celili, cengar-cengar itu apa? Cengar-cengar itu apa? Yes, on lah ya. On ibaratnya loh. Tapi ketika dia muncul apa dalamnya, power pribadinya muncul, hanya melihat saja seperti ini, atau satu kata, beberapa kata, atau pokoknya begitu berkata-kata, lalu si yang melihat ini segan loh ya, bukan takut, segan. Artinya ini sebuah rasa segan timbul dengan sendirinya. Ini power pribadi, kekuatan. Sebab di situ kan ada kawibawan, ada kemukten, ya, ada kemuliaan. Saya mengatakan orang yang sudah mulia ini bukan kategori, mohon maaf ya, mulia dan mukti. Mukti kan orang kaya, Mas, ini orang mukti. Kalau mulia orang yang disubia-subia orang, sudah ibaratnya apa ya? Terhormat gitu loh. Lah ini orang yang ketitisan ini kelihatannya belum kepada tahap itu. Akan ketitisan nantinya maksudnya loh. Tapi masih dalam tahap kawibawan. Wibawanya berjalan saja itu ngeriku kewong. Sekali lagi ya saya mengatakan, ini baru tahap kawibawan. Tidak pada tahap mukti. Saya kan pernah mengatakan nih, kalau mukti ini apabila kamu kaya akan aku buat miskin. Apabila kamu pintar akan sementara aku buat bodoh. Lah ini loh konsep daripada yang tidak diketahui. Sekali lagi, ini adalah konsep power pribadi yang tentunya punya kawibawan, itu loh. Kawibawan ini penting, ini taruhlah, penting sebagai pondasi. Lalu secara itu yang kedua taruhlah, kalau saya mencermati secara itu adalah punya kecerdasan yang tersendiri, Mas. Kecerdasan tersendiri bukan berarti di atas rata-rata, bukan. Tapi kecerdasan yang seolah diulang. Kan ada tuh anak SD, lulusan SD maksudnya, tapi cara berbicara, wawasannya, cakrawalanya setara dengan sarjana, bahkan lebih dari itu. Bahkan bisa menumbuhkan sebuah cerita, ya, sebuah literasi yang tidak ada dalam buku tapi faktual. Ini memiliki kecerdasan tersendiri yang saya maksud. Kecerdasan tersendiri yang saya maksud, baik kecerdasan lahir maupun kecerdasan batin. Contoh seperti ini. Dulu, bukan berarti saya mengaku ya, ada orang kala Mbak Yu saya itu jualan, ada gelagat yang kurang ngenaki syarat. Artinya untuk investasi dan sebagainya gitu. Dilalah, coba Mbak Yu, apa ini betul? Ya kita lacak saja. Lacak, ternyata orang itu juga ya ini punya kewaspadaan lah ibaratnya, kecerdasan dan kewaspadaan tersendiri. Bukan berarti di atas rata-rata, berbeda loh ya. Punya kecerdasan dan kewaspadaan di atas tersendiri. Laduni ya, begitu. Iya, laduni, punya laduni, taruhlah arahnya kepada laduni. Ini yang kedua ya. Yang satu punya kawibawan,
Yang kedua punya kecerdasan tersendiri. Lalu ciri yang tidak bisa dipungkiri, janganlah engkau mengaku akan menjadi titisan manakala mohon maaf semaaf-maafnya tidak punya rasa tresno welas asih dan mencintai Ibu Pertiwi yang luar biasa, yang lebih dari rata-rata. Ibu Pertiwi mencintai Ibu Pertiwi dan sesamanya yang melebihi di atas rata-rata. Sebab titisan ini tentunya ya, kemarin sore saya habis ngesti ya, konsep daripada menitis ini adalah Sri Rahayu. Ya, ini pada ciri yang ketiga ini ya saya katakan bahwasanya mencintai tanah air dan sesama yang melebihi rata-rata, melebihi orang pada umumnya. Karena apa? Akan difungsikan, kembali lagi akan difungsikan untuk menata umat caranunya. Umat ini kan banyak nih, semut juga termasuk makhluk ya. Umat ini yang saya maksud adalah makhluk ya. Yang saya maksud adalah makhluk. Mencintai tanah air yang berlebih dan lalu mencintai sesama hidup, sama hidup kan ya yang hidup itu loh. Yang berlebih di atas rata-rata. Lebih baik saya lapar, kembali lagi ya, daripada mereka yang lapar. Saya lebih baik lapar, yang penting saya hidup daripada beliaunya yang mereka yang pada kelaparan begitu loh. Ibaratnya cukup dengan kebutuhan saya yang sedikit lebih baik daripada saya menderita apabila dia kelaparan. Ini orang menderita, Mas. Namun ketika ini kenyang, berarti orang lain juga sudah kenyang begitu loh. Ini mencintai tanah air dan sesama yang berlebih. Lalu yang merupakan ciri pokok gelagat ini berbeda dari manusia pada umumnya. Yang kecenderungannya di tempat sepi atau menyepi ya, lalu kecenderungannya riadoh, cara bahasa sekarang aja, riadoh, tirakat, topo broto. Ini ciri manusia itu ya sukanya menyendiri, berdikir, dan lalu topo broto. Tapi bukan berarti menampik interaksi. Tetap dia ya mor nggak kawor. Tapi pondasi batinnya, jadi saya mengatakan lagi ya, inti daripada yang ketitisan itu, ya, yang tahu sebenarnya bukan saya. Kembali lagi bukan orang lain. Tapi yang ketitisan itu yang tahu. Lalu bagaimana tanya? Itu loh. Nanti saya akan mungkin saya bikin session tersendiri lah. Satu session nggak cukup jelas itu loh. Bagaimana bisa mengetahui dirinya itu menjadi titisan gitu loh. Ya session tersendiri nanti. Ini ciri-cirinya. Suka menyepi lagi rame-rame. Kelihatannya seneng banget lagi apa. Kalau orang hajatan itu kan rame ya. Ya kan rame dan sebagainya. Suka dipandang orang. Tahu-tahu seret. Dalam benak hati dan nuraninya langsung berkata, wah saya akan nyingkir dulu gitu loh. Saya akan ini ciri-ciri titisan yang dahsyat taruhlah pada dirinya yang melekat, yang dahsyat yang seolah-olah bisa mengubah keadaan jiwanya, dirinya. Ketika seneng lalu mungkin kepengin susah. Karena apa? Hentakan dari dalam yang ditisi ini. Cara anunya begini loh. Bukan tempatnya kamu di sini. Seolah-olah ada yang bisiki seperti itu. Sudah cukup. Jangan kamu suka-suka seperti ini. Langsung dia itu raganya kan nggak bisa ekspresinya ya. Ekspresinya nggak bisa dibohongi. Lalu dia, oh nun sewu ya, saya akan itu dulu saya ada alasan pamit dari keramaian itu. Dan lalu biasanya para titisan akan diguncang. Akan diguncang dengan lelakon yang orang lain tidak ngelakoni. Ini topik pada umumnya manusia kan kecukupan sandang papan pangan ya. Sandang papan pangan. Ini topik pada umumnya. Ini manusia tidak mungkin akan hanya sebatas itu. Sekali lagi ya, ini manusia yang ketitisan tidak mungkin akan sebatas itu walaupun sudah dischedule aku kepengen urip tentrem ayem tok. Kecukupan sandang pangan ya, lalu perumahan wis lah gitu, sudah yang penting saya ayam tentrem. Ternyata dia akan diseret, Mas. Apabila hanya itu targetnya yang saya maksud, bisa dipahami ya, hanya itu targetnya, nanti dilalah kersane ngalah yang tidak bisa dibantah. Uncuk ada teman pinjem dan lalu mengasih iming-iming atau apa,
dilalah itu hancur berkeping-keping ibaratnya, daripada mohon maaf semaaf-maafnya, target itu buyar Mas. Dan lalu dia disengsarakan. Lalu apabila kurang waspada, lah ini pokok. Gusti Allah ini ada apa enggak? Gusti Allah keadilanmu di mana? Lah ini kalau yang belum paham ini mestinya mencari guru tuduh ya untuk bisa mengetahui dunungeng kang sukmo, dan lalu nanti bisa berkata-kata kenapa kok jadi seperti ini. Lah ini artinya ini bukan menarik tapi ditarik. Bisa dipahami ya? Artinya bukan menarik kehidupan, tidak bisa menarik, tapi ditarik maksud saya. Ditarik oleh yang akan nitis ini Mas. Yang akan nitis ini adalah menarik. Ya, menarik dan ditarik untuk bagaimana dia itu melakoni, mohon maaf. Ini kan pasti ada arah yang dituju oleh yang menitisi ini. Lah ini harus paham, ciri-ciri ini pun tidak menjamin. Kembali kepada pelakunya. Kembali kepada pelakunya, di manakah kita bisa menggali, sejauh mana kita bisa menggali. Nah, ciri-cirinya yang jelas itu saya mengatakan ciri batin itu ada 5 atau 4 itu tadi. Jadi yang satu kewibawaan. Ini power. Ya, kewibawaan ini power. Lalu kecerdasan tersendiri. Kecerdasan tersendiri seperti yang saya uraikan, lalu mencintai tanah air yang berlebih. Mencintai tanah air dan sesamanya yang berlebih. Lalu gede topolan beratane, lalu kena goncangan hidup yang di luar yang dikehendaki oleh pikirannya. Pokoknya goncangan melakon hidup. Mungkin ditipu orang amblas gitu cara kasarnya itu. Mungkin ujiannya seperti itu. Ujiannya seperti itu. Dan lalu dia dipernaki kepada arah yang tertentu. Dan apabila tidak mau dipaksa, lah ini repotnya. Dipaksa oleh keadaan. Ini kan namanya rela atau terpaksa, tetap harus melakoni sesuai yang diingini oleh yang akan nitisi ini Mas, gitu loh. Sehingga mau tidak mau, saya mengatakan bahwasanya sukma yang sejati ini telah rembukan dengan yang akan dititisi, akan menitis begitu. Jadi ini kan dua sejoli kalau kata itu, dua sejoli nantinya. Lah apabila ini terabaikan sukma sejati, ya tidak merasa makruh dirinya dibangkrutkan gitu, nggak merasa makruh karena memang ini terjadi komitmen Mas. Jadi intinya titisan itu adalah panjal mane leluhur nanti yang sudah sinergi dengan sukma sejatinya, sukma anyar bersinergi dengan sukma lawas. Ada yang ditanyakan mungkin? Oke, monggo mbok panjenengan sambil santai begitu nggih. Ya, saya santai sambil ngerokok. Nggih. Dan kemarin sudah banyak yang tanya. Mungkin akan saya pilih-pilih saja pertanyaannya yang memungkinkan karena waktunya juga mungkin tidak cukup. Dan kepada beliau narasumber mungkin nanti juga bisa dijawab secara singkat padat. Di antaranya ini yang paling ringan dulu istilahnya. Ketika ini dari Mas atau Mbak Aniloh namanya di sini Mbak Ani, Pak. Ketika leluhur itu manjing dalam wadah yang dititisi, apakah suaranya berubah, Mbak? Saya mengatakan begini, antara ketitisan dengan kerawuhan, ya itu berbeda. Kemungkinan itu adalah cenderung kepada kerawuhan yang seperti itu. Jadi itu kemungkinan kerawuhan. Ya, kemungkinan besar itu adalah kerawuhan. Kerawuhan itu ya dirawuhi leluhur. Ya seperti itulah kurang lebih ini. Jadi saya mohon maaf kalau niscaya kalau ketitisan bukan tipe yang seperti itu gitu. Oke, yang selanjutnya ini ada beberapa orang yang bertanya hampir-hampir mirip begitu, Mbak. Tadi panjenengan juga sekilas sudah menyampaikan, dari segi kehidupan apakah dari kalangan sederhana itu mungkin bisa menjadi titisan atau harus dari darah ningrat secara genetika atau mungkin bahkan dari orang kaya begitu, Mbak? Kalau begini, kalau orang kaya saya justru cenderung, mohon maaf, kenapa pada waktu Indonesia merdeka itu nitisnya kepada Bung Karno? Ya kan, tidak pada Sultan Manapone, Sultan Pagaruyung atau mana begitu loh.
Jadi ini adalah kehidupan tentunya cenderung kepada kesederhanaan malah Mas. Cenderung Jadi sederhana dan prihatin. cenderung kesederhanaan dan karena ditarik gitu loh, ditarik kembali lagi ditarik oleh yang akan ditisi itu. Tapi walaupun misal sekarang kehidupannya itu semacam katakanlah dalam bahasa tertentu itu kasta sudra gitu, itu belum menjamin bahwa itu bukan titisan begitu. Begini Mas, yang namanya Trakesumoro Beseng Madu, sekarang Panembahan Senopati punya putra berapa? Brawijaya terakhir Kertabumi punya putra berapa? Di mana saja kan? Ada di Ponorogo, ya kan? Ada di mana, ada di Madura dan sebagainya, bisa saja. Bahkan selain suku Jawa pun tetap juga bisa gitu loh. Sebab itu Trakesumoro Beseng Madu, contoh seperti ini. Perkawinan antara orang Jawa dengan orang Dayak umpamanya begitu loh. Ini sebagai contoh. Jadi Trakesumoro Beseng Madu intinya tidak harus kaya dan tidak harus hidup di keraton. Gitu loh. Trakesumoro Beseng Madu itu adalah meber-meber, bahkan mohon maaf kalau dulu ini saya cerita ya dulu. Apabila ada orang tapa berata, itu orang tua punya gadis apa punya janda, itu disuruh untuk meladeni. Meladeni gimana itu? Tapa berata di sebuah pertapaan ibaratnya, kalau sekarang ngalah setonggo mamanya gitu loh, atau di Gunung Sadil. Tapi sungguh-sungguh dalam bertapa, ya. Ini orang punya gadis, anak perempuan, suruh meladeni dan menunggu dia dihamili, Mas. Ini mohon maaf ini saya sedikit itu lah. Karena apa? Dia meyakini apa? Sababia bil barokah daripada kama itu gitu. Makanya kalau Amangkurat kan lari ke Tegal itu ya. Makanya terjadilah di situ dengan anak Demang Panjer ya, kurang lebihnya sekarang Kebumen gitu loh. Yang akhirnya menjadi punya Trakolopaking gitu loh, karena disuguhke ini anak suruh ngadeni, lalu anakmu cantik dikasihkan begitu karena ngepet apa Trakesumoro. Tapi ini jangan dianggap saya diajarkan saya, dan ini telah tertulis, nggak bisa digawe-gawe. Mbok ayu seperti apapun dilala tidak mau gitu loh. Bisa jadi seperti itu. Ini mencari mbok menawa ini sudah tergaris. Tapi kalau tergaris pun nggak ditawarkan kan nggak mungkin, nggak dinampakkan maksudnya kan nggak mungkin. Itu contoh seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya dari Mas Aditya Agus ini, apakah bisa kita menolak untuk dititisi begitu? Begini Mas, kalau sepemahaman saya itu rembug titah langit ya. Jadi saya mungkin nanti akan meranah ke kodam ya. Kodam nanti tapi dalam season tertentu. Antara kodam dan akan menitis itu bukan rembugan raga. Ya, kodam dan menitis bukan rembugan raga. Yang menampik itu raga. Yang menampik itu raga, sekali lagi ya. Pikiran kan, raga kan. Lah, rembugan dari titah langit, sukma sejati, dan sukma yang akan menitis dan kodam, itu sudah ada dari janin, Mas. Bahkan sebelum jadi janin itu sudah terjadi rembugan. Ini menitis loh, menitis yang sejati saya katakan. Menitis yang sejati bukan berarti menitis apa kayak tadi itu apa? Kerawuhan itu bukan ketitisan tapi kerawuhan gitu loh. Itu cenderungnya kepada mohon maaf mungkin sementara ini menjadi kasepuan atau menjadi dukun lah cara kasarnya, itu bisa itu yang mengusir dukun juga kadang-kadang kerawuhan kan seperti itu. Okay. Ya kan seperti itu loh. Ini saya merana. Tapi ini bukan berarti sebuah kebenaran. Ini jawaban saya, nggak usah dipercaya, tapi ya sebagai referensi kita saling mengisi begitu. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu, okay, Mas Agus. Untuk yang selanjutnya ini dari Rabel Channel. Ini pertanyaannya intinya, apakah orang yang ketitisan itu harus bisa tentang kegaiban? Mungkin saya cerna intinya seperti itu. Ya kalau urusan kegaiban itu biasanya begini Mas. Titisan itu dulu juga pernah ada sebuah perjanjian. Yang menitis dulu umpamanya punya guru. Ya. Sukma sejati, sukma yang akan menitis, ini nanti akan berbarengan, namun diketemukan pula dengan guru yang dulu ketitisan, begitu loh. Artinya guru pada masa lalu, ini sejenis reinkarnasi ya, saya nggak mengatakan reinkarnasi ya, ini adalah kawruh Jawa, jadi nitis, saya mengatakan nitis, bukan reinkarnasi. Nah, nanti dia akan terseret untuk berguru agar mengetahui kegaiban. Untuk punya guru dilalah,
hatinya percaya dengan orang tersebut gitu loh. Tapi orang tersebut jelas memahami kegaiban. Jadi nantinya kalau ibaratnya ada tanda-tanda dalam lubuk hati mengajak ke arah titisan, itu tentunya kalau belum tahu kegaiban pertanyaannya kan ya, nanti akan terseret dan nantinya akan bisa menerima kegaiban sendiri. Kemungkinan besar seperti itu. Ini jawaban singkat saya seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini kan ada beberapa orang juga yang bertanya dan sekaligus ya saya kurang lebihnya menjumpai dalam pengalaman hidup selagi kita saling mengenal begitu nggih Mas. Selama sejak saya mengenal panjenengan juga ada beberapa orang itu dari tahun 2011 hingga sekarang yang konon itu kan sering entah itu mimpi, entah itu bayangan, entah itu apa diikuti oleh leluhur, dijumpai oleh leluhur. Lah begitu apakah itu salah satu tanda bahwa dia akan ketitisan? Contoh leluhur yang saya maksud di sini adalah kan banyak itu orang-orang, saya kemarin baru saja ketemu Eyang Semar, saya kemarin baru saja ketemu Prabu siapa begitu. Jadi kalau itu kan pengakuan ya. Saya kan tidak bisa meng-cross check secara langsung. Ini saya minum dulu. Oke. Jadi kalau meng-cross check secara langsung bukan berarti tidak bisa tapi saya perlu waktu. Kesungguhan maksudnya daripada ditemui atau menemui itu perlu dipertanyakan kembali gitu loh. Bisa dipahami nggak ini? Jadi kesungguhan apa ini gaibnya Kaki Semar betulan, apa Prabu Siliwangi betulan, apa belum, itu perlu di cross check kembali kepada tahap yang, dan jujurlah kepada diri kita sendiri. Artinya kemampuan kita sebatas mana begitu loh. Jujurlah, jangan memaksakan. Kalau saya bilang itu yang sudah saya sering katakan itu adalah ojo siro batin diutus nang lahir. Ya. Tapi dadio siro lahir diutus nang batin. Ya, jelaskan itu. Jadi jangan memaksakan kalau memang belum saatnya, maksud saya seperti itu. Jadi katakanlah yang hak walau pahit sekalipun. Intinya seperti itu. Jadi kalau saya baru ditemui ini, ya bukan berarti saya tidak percaya, saya percaya gitu. Namun perlu dicek kebenarannya, kan seperti itu. Demi apa? Petunjuk ini harus petunjuk yang sejati, Mas. Sebab titisan ini nggak bisa dipalsukan. Bisa dipahami lah nih saya. Oke. Titisan ini bukan ebek yang jogedan. Bukan ebek mendem secara kasarnya, bukan. Bukan kuda Gitu. kepang itu. Bukan kuda kepang itu bukan. Titisan ini adalah akan difungsikan dirimu untuk kemaslahatan atau untuk memikirkan umat. Terutama apalagi mohon maaf Indonesia sekarang harusnya mohon maaf lebih parah mana dibanding lebih berat mana maksud saya. Dengan memperjuangkan untuk merdeka. Karena sekarang hutangnya itu sampai selesai Pak Jokowi ada yang mengatakan bisa 10.000 triliun. Prediksinya. Ya, prediksinya. Artinya perjuangan sekarang ini bukan hal yang gampang. Kata Bung Karno dulu adalah saya adalah jelas musuhnya Belanda. Namun saudara-saudara ini musuhnya adalah anak bangsa itu sendiri, ya. Saudaramu itu sendiri. Lah ini yang perlu perlu terpikir lebih jauh, ya. Musuh kita sekarang adalah bangsa kita sendiri gitu loh. Yang menggerogoti bak negara ini dijadikan tumpeng, lalu digerogoti, tidak mencari kekayaan untuk negara, tapi mencari kekayaan di dalam negara begitu. Ini kan sebuah topik besar yang mestinya lah para titisan inilah yang saya maksud nantinya akan difungsikan untuk menata kembali, menata ke arah sejahtera bersama sesuai ukurannya, ya, bukan mengarah kepada kaya itu enggak. Kaya itu mohon maaf orang yang pandangannya hanya sebatas miskin kaya itu ya mungkin kurang pas gitu loh, manakala akan tertitisi, sebab harus berpikir kepada kemaslahatan. Apakah kemaslahatan yang bisa memikirkan untuk orang kaya? Belum tentu. Orang yang banyak muridnya caranya belum tentu. Orang yang mulia bisa memikirkan kemaslahatan, tidak loh. Artinya ini kategori yang sifatnya makro, Mas. Kalau kemuliaan masih mikro, kekayaan masih mikro, untuk ngudele dewek caranunya, ngabdul butun apa cara Pak Kiai itu, memikirkan diri sendiri, ini ya saya rasa jauh lah. Seperti saya mengatakan, ciri-cirinya itu mencintai tanah air dan mencintai sesama yang
melebihi rata-rata. Ini nggak masuk kategori itu. Nah, ini yang sulit dalam kacamata umum orang sekarang ini kan, kalau tadi panjenengan konsepnya untuk keselamatan orang banyak, lalu harus hidup sederhana, prihatin, dan bahkan mungkin kehidupannya juga apa adanya, katakanlah begitu. Sedangkan pandangan orang umum, lah bagaimana kamu akan memikirkan orang banyak, loh, wong kamu kehidupannya sendiri saja nggak enak kok. Begini, rasio boleh-boleh saja. Ketika itu semestinya yang mampu adalah Hamengkubuwono yang ke-9. Hartanya banyak, Soekarno punya apa? Oke. Soekarno punya apa? Rasio dong. Kalah wibawa, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menyerahkan RAPBN Indonesia selama sekian tahun ditanggung oleh Sri Sultan. Mestinya Sri Sultan Hamengkubuwono yang kaya dan lalu menjadi pemimpin. Tapi ketika Hamengkubuwono menjadi pemimpin, kira-kira hancur nggak Indonesia saat itu? Karena rakyat menghendaki Soekarno. Ini loh. Jadi kalau hal titisan dirasiokan, mohon maaf kalau saya ngomong ikut orang Amerika saja sana, nanti tersinggung ya. Ya kan? Ini sama juga. Akankah mungkin ya Amerika itu akan serta-merta menjadi negara adikuasa? Tidak mungkin kalau menurut saya. Tidak mungkin. Mengapa? Ini rama-rama manusia itu kan lama-kelamaan, maksudnya jenuh untuk memikirkan uang, dipaksa untuk memikirkan uang, diperbudak oleh uang. Jenuh. Mungkin nanti ada peradaban baru yang menyebutkan nominal uang tidak ada gunanya, gitu loh. Tidak ada gunanya karena dunia ini telah diperbudak, anugerah Tuhan telah dibeli ya oleh berupa kertas dari Amerika, gitu loh. Ini kan pengaturan Amerika, taruhlah kalau adikuasa gitu loh. Ya mudah-mudahan kita akan segera tersadar berseimbang antara urusan lahir dan urusan batin, tidak melogikakan yang demikian gitu loh. Sekarang mohon maaf kalau saya nggak usah tutup-tutupan gitu. Banyak ulama yang santrinya banyak, orang pondok di depannya itu dibiarkan aja, banyak kan? Banyak. Apa ini termasuk masyarakat? Apa dia tidak mampu? Orang kaya nggak berpikir, ya kan? Ya sekarang maaf kata, mesin isi ulang dikasih, isi ulang air maksudnya. PDAM dibayarkan, sanitasi dibiayai oleh desa, lalu jadi air dijual belikan. Lah ini mohon maaf itu loh. Kalau saya ngomong ulama macam apa nanti keliru ya, tapi kita mengcross-check kembali. Jadi kalau urusan ini dilogikakan artinya terlalu berpihak kepada ini, cenderung pasrah pandum sumede takdir, berserah diri kepada Tuhan dan lalu Tuhan akan mengatur begitu loh. Giri rusi jangmutan karo giriro. Kalau seperti itu ya Amerika akan menjadi pemimpin selamanya. Tapi tinggal dilihat saja dulu Nazi itu seperti apa? Ya, Nazi, Hitler seperti apa? Ya, terbirit-birit konon ceritanya malah lari ke Indonesia, matinya di Indonesia. Bergurulah rasa. Kan seperti itu. Soviet seperti apa gitu loh. Itu kaum-kaum logika, kaum mohon maaf itu tiang ingkang pokok, artinya vulgar dirinya tidak mengetahui toto sing rasa. Ketika tidur ya dianggap tidur biasa. Tidur itu sukma kita sedang sowan rapat gitu loh. Tapi kalau logika itu terlalu mendominasi, ini saya nggak usah bicara titisan, kurang pas gitu loh. Logika jangan mendominasi, cenderung kepada rasa yang mendominasi, bukan logika tapi rasa, ulah yang rasa. Jadi saya mengatakan kurang lebih titisan seperti ciri-ciri orang titisan seperti tadi, ini pun tidak harus pas, tidak harus ibaratnya nanti ada yang kecewa merasa titisan lalu tidak termaktub dalam itu. Tapi yang jelas saya mengatakan bahwasanya titisan itu tidak mudah. Janganlah bangga menjadi orang yang dititisi. Apabila tidak mau melakukan, niscaya kita akan nanti akan menitis-menitis lagi, malah repot gitu. Jadi saya mengajak kepada yang merasa dititisi, carilah titisan yang sejati, maksudnya mengepaske, ngeterapke, dititiskan sekaligus gitu loh, untuk bisa berguna atau bermanfaat bagi ingah kathah lah, memayu hayuning bawono ini. Sebab menitis adalah untuk memayu hayuning bawono, tidak memayu hayuning priyonggo atau pribadinya. Jadi menitis itu adalah konsep besar yang telah teragendakan rembukan di langit, lalu akan wujud di bumi kepada titisannya, dan lalu akan difungsikan untuk kemaslahatan umat atau memayu hayuning bawono. Saya rasa demikian. Terima kasih.